tempat tidur, harusnya kita tuh pas selesai mengisi semuanya, itu sudah selesai juga pakaian. Pakai bata? Ya, sudah bersih pakaian. Iya, wajahnya jadi kalian tidur lagi. Cara berpakaian pada lansia. Ini kan cuma ada satu setelan aja nih ya. Iya. Biasanya itu pasien itu ada yang baju, ada juga celananya. Jadi nanti kalau teman-teman buka, berarti buka pakaian untuk membersihkan bajunya dulu sudah. Tadi kan saya diajarkan ya handuknya sampai di mana, baru setelah itu pakaian bawahnya dibuka. Sudah, pada saat sudah dibersihkan bagian belakang dan bokong, baru kemudian pakai pakaian. Sebelum pakai pakaian, itu biasanya teman-teman, bukan teman-teman, tapi lansianya. Misal nih, dia tidak memakai infus misalnya. Dia tidak pakai infus, berarti ya bebas, mau tangan kanan, mau tangan kiri dua, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya lansianya, misalnya teman-teman home care, terus ada lansia yang ternyata ada bantuan infus, misalnya berarti teman-teman pakaikan pakaian itu yang dari tangannya. Yang mana? Enakannya yang mana? Ya, kena infus. Jadi untuk memakaikan biasanya pasangkan dulu infusannya, kemudian di tangannya, baru tangannya bebas. Tapi kalau buka, kebalik, yang bebas dulu, baru infus. Oke, maaf ya, kita harus di bawah. Posisinya misalnya balik di sana nih. Nah, ini kan tadinya kayak gini. Sebelah sini, nah ini kan ditutup semuanya. Ini diolesi dulu dengan baby oil misalnya, lotion. Terus kalau teman-teman mau pakai bedak juga boleh. Nanti tanya dulu omanya atau opanya apakah biasanya pakai bedak atau tidak. Jangan sampai misalnya kita pakaikan bedak ternyata dia alergi, apakah nanti dia tambah gatal-gatal misalnya. Sudah, baru kemudian teman-teman pakaikan pakaian. Jadi pakaian ini biasanya kalau di rumah sakit, kalau misalnya di rumah sakit itu lebih enaknya pakai kemeja. Jadi maskernya tuh lebih enak. Tapi kalau misalnya pakai kaos agak susah untuk pakaikan ke lansia, apalagi kalau ada menggunakan infusan. Tapi kalau nggak pakai infus ya bebas. Nah, jadi kemudian ini cukup nggak nih bajunya? Semoga cukup. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Bisa. Ini dipakaikan ya, seperti ini. Ini sudah. Terus yang bagian kan masuk ke sini. Ini nanti turunkan tangannya. Ini ikut ke sana. Nah, balik badan. Tadi handuknya pakai dilembutkan atau Apa? Handuknya? Iya, boleh. Jadi anggapnya boleh. Jadi pas kayak gini, handuknya boleh langsung diambil, boleh langsung dengan perlaknya juga nggak apa-apa ya. Satu kali tarik. Jadi kalau ini kan alasnya ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman handuknya di bagian perlak yang terpisah, berarti langsung perlak sama handuknya, kemudian sekalian. Ini bajunya dimasukkan ke bawah, misalnya gini. Oke, Ibu boleh angkat bagian bokongnya setelah. Nah, ini ikut. Ini bisa. Balik dulu, bisa sambil ditarik di sini atau nanti bisa juga dari arah sana. Andaikan ini bisa ditarik, mohon maaf. Permisi. Boleh langsung di sini. Sini aja. Nah, gitu. Lagi. Ya, sebentar. Ini yang kotor. Ini ya. Jauhan. Udah langsung. Ibu boleh kesini lagi. Nah, ibu langsung mandiri ibu. Nah, ini nih susah kayaknya nih. Oh enggak, bisa.
ini kalau lansia kuat. Ya, boleh telentang lagi. Baru kemudian ini dibuka. Nah, ini terus lagi. Nah, kalau lansia mandiri dia pakai kan sendiri. Sudah. Jangan. Nah, kita cari lagi ininya. Oh, masuk. Terserah omanya. Oma mau pakai apa? Kalau misalnya harus pakai pakaian dalam juga boleh. Jadi kan nanti kan arahnya begini. Sudah bagian atas, terus bagian bawahnya dibersihkan. Setelah itu kan terakhir bagian genitalianya. Setelah itu baru pakaikan pampers misalnya, kemudian celana dalam, terus baru celana. Gitu. Ini kan tidak ada celana. Nah, anggaplah ini celananya sedang. Terus pakai. Udah selesai. Jadi seperti itu saja untuk pakai pakaian. Jadi kalau misalnya kalau lansianya, ini kayaknya lansianya bisa duduk, teman-teman juga enak. Karena kan kalau duduk berarti cuma gerak-gerak badannya saja. Coba sekarang duduk lebih enak lagi. Nah, kalau duduk ya sama. Karena kan kalau cuma baju yang tadi ini kan masih di sini. Bisa begini, bisa juga yang panjang. Nah, kalau untuk posisi duduk sama aja, tapi lebih enteng karena kan tidak usah ibu tolong balik badan, ibu tolong balik badan gitu. Jadi tinggal langsung gitu. Tapi kalau tidur lebih susah. Ibu harus balik ke sana, ibu balik ke sini. Ya, sudah. Pakai baju itu simple, tapi yang rumitnya itu mulai dari step-step awal memandikan. Nah, adalah teman-teman kan dari awal iya betul. Kalau misalnya memandikan, kan harus bersihkan bagian wajah dulu. Setelah itu bagian badan. Dadanya sudah, setelah itu miringkan pasiennya untuk bagian punggung dan bokong. Setelah punggung dan bokong bersih, keringkan, pakaikan baby oil, pasang bagian atas. Setelah bagian atas, nah pada saat mau untuk bokong itu kan pakaian bawah juga sudah dilepaskan. Dari atas, setelah itu teman-teman bersihkan area kaki. Dari pergelangan kaki sampai di lipatan paha, keringkan. Setelah itu terakhir genitalia. Setelah genitalia bersih, baru pampers. Setelah pampers, baru mungkin pakaian dalam, mau pakai celana dalam, baru celananya. Gitu urutannya. Terakhir sudah selesai. Kalau dia pakai kaos kaki, ya sudah pakai kaos kaki juga. Begitu. Ayo siapa dipraktekkan sekarang? Singkat untuk pakai mengarahkan bagian ke depannya. Sedang ini langsung ikut bagian kanan, arahkan ke belakang. Sudah bisa dibayangkan? Minta omanya untuk balik badan. Kalau sudah balik badan, yang di depan itu kan dia langsung ke belakang. Sedang yang ini ikut ke. Nah, sudah seperti itu, minta dia ke kiri lagi sebentar. Kancing tuh yang bagian belakang BH-nya. Sudah bisa? Bisa dibayangkan belum? Nah, lanjut tuh. Bagian sebelah sini tinggal ditutup, ikat, selesai. Bisa dibayangkan tidak? Tidak bisa ya, karena tidak ada contohnya. Mana ya? Ini ini aja. Iya, saya coba lagi. Aji. Turu Aji. Ini aja. Tidur dulu ya. Omanya aktif sekali. Nah, sebentar. Oke. Ini nggak ada tali-talinya, jadi seperti itulah. Ini kan omanya posisinya telentang. Oma saya mau pakai
BH-nya dulu ya. Oma mau pakai BH kan? Boleh Oma baring ke sebelah sana. Nah, sudah masuk tangan. Gini ya. Gini kan? Iya. Ininya ke Depan. buang ke sana. Ikut langsung dengan baju. Oh, sekali ya. Iya, supaya Omanya tidak bolak-balik. Nah, Oma tangannya silakan. Sudah? Ini kan di sini, ini ke bawah. Tali ke sana. Tangannya sana belum masuk ya. Nah, Oma bisa telentang sebentar. Balik ke saya sini. Nah, ini masuk. Sudah? Ini ke belakang. Oke? Langsung kalau misalnya yang itu sudah ketemu, langsung dikancing bisa. Kalau misalnya belum ketemu, pakaikan minta Oma sebentar, baru masukkan tangan untuk dikancing. Tapi kalau kayak gini kayaknya langsung bisa dikancing. Setelah sudah dikancing, nah, sebentar. Nah, ini. Sebentar Oma. Oma sebentar Oma. Omanya ikut aja, Oma. Omanya aktif sekali. Nah, sudah. Ini omanya. Nih. Oke. Sudah. Tinggal ditutup. Tuh. Jadi jangan bolak-balik omanya kiri kanan. Oma BH dulu. Pas BH-nya sudah dikacang, kiri kanan. Bajunya jangan sekalian. BH-nya masuk, tangan kanan langsung baju kanan juga masuk. BH arah depan, baju arah belakang, tarik. Sudah? Oke, sudah. Silakan Oma. Sudah. Nih, posisi pampers itu ini tidak apa dibuka kan? Oke. Sudah. Yang ini di bagian atas supaya nanti dia yang kancing. Nah, karena Oma harus pakai pampers, berarti memang Oma harus balik badan atau misalnya angkat pantat, dorsal recumbens gitu. Ini kalau Omanya kuat, tapi kalau Oma tidak kuat, Oma minta balik ke sana boleh. Nah, posisi ini masuk. Jadi teman-teman tetap seperti yang tadi handuk. Ini dibuka, terus sudah. Paksa masuk. Oma boleh angkat-angkatnya sedikit. Nah, sedikit. Sudah tengah. Coba Oma kesini sebentar. Oh, jauhan. Nah, sudah. Ini terlalu besar. Omanya gini besar, pampersnya kecil. Oh iya. Nah, sudah Oma sudah. Sudah tengah, baru ini diangkat. Ya, turun. Pak, jangan, Pak. Ini aja. No pressure. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, boleh dorsal recumbens lagi. Sip, maaf ya. Oma permisi sebentar, Oma. Nah, lanjut. Ini teman-teman langsung ini karena kecil. Saya ini besar kok. Nah, anggaplah seperti itu. Iya, ini harusnya yang besar. Sudah, ini. Nah, nggak cukup. Jadi kalau mau pampers tetap balik ke sana dulu, langsung ke tengah, baru omanya telentang, siap dorsal recumbens, tutup pampersnya. Gitu aja. Sebentar. Oma ini. Nah, sudah. Oma balik lagi. Oke. Selesai. Tuh. Ibu berarti pasang pampersnya waktu anduknya masih Enggak. Handuknya sudah digulung kan, omanya kan sudah dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan, angkat pampersnya sudah, bukan pampers, handuknya diambil, nggak apa-apa, langsung pasang pampers. Boleh juga langsung pasang underpadnya. Gitu.
Tapi kalau misalnya omanya tidak harus pakai pampers nggak apa-apa, nggak usah. Apa tergantung omanya? Sama perlakuan juga. Iya, langsung. Kan perlaknya bukan perlak punya oma. Perlaknya adalah perlak yang kita bawa untuk bersihkan. Jadi sekalian diambil, langsung pasang underpad yang bersih. Gitu saja. Boleh, tapi biasanya pampers dulu. Jadi dia sudah pakai pampers baru underpadnya menyusul. Jadi nanti oma akan angkat ini lagi untuk pasang underpadnya. Jadi kalau misalnya Pasang pampers omanya terus tidak bisa untuk menahan, saya mau pipis berarti taruh underpadnya lagi. Tapi biasanya kalau pasien-pasien untuk mau memandikan dimintakan pipis dulu. Iya. Pipis dulu, buang air besar dulu. Di pampersnya biar sekalian dibersihkan. Sebelum memandikan. Betul sekali. Sudah seperti itu. Ada lagi?